Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aderika. Aku mahasiswa dari STIE Wikara. Nah, di video kali ini aku mau mereview buku yang menurut aku cukup menarik dan relevan banget nih buat kita, yaitu Muamalah Milenial. Nah, buku ini ditulis oleh Ibu Nur Izati dan Bapak Naurid Muhammad Rifai Ilyasa, yang pastinya mereka sudah paham tentang dunia muamalah dan ekonomi Islam. Nah, buku ini diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 24 dengan ISBN 9786234214826. Yang aku suka dari buku ini adalah cara penyampaiannya yang gak terlalu berat teman-teman, tapi tetap lengkap, cocok banget nih buat generasi kita yang butuh penjelasan simple, jelas, dan langsung nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran utuh, aku mau ngerangkum isi bukunya mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Di sini mencakup 1-8 bab pembahasan loh teman-teman. Nah, langsung aja ya. Aku mau meng-spill bab 1. Penulis menjelaskan bahwa Islam itu nggak cuma ngatur soal ibadah, tapi juga hubungan sesama manusia, termasuk urusan ekonomi. Nah, semua aturan muamalah punya landasan dari Al-Quran, hadis, ijma, sampai kias pun ada. Jadi dari awal kita diajak paham bahwa muamalah itu bagian dari ajaran Islam sejak dulu. Nah, masuk ke bab 2, kita dikenalkan sama pengertian muamalah. Nah, di sini dijelasin kalau muamalah itu terbagi dua bagian, teman-teman. Yang pertama ada adabiyah yang menyangkut dengan etika dan muamalah madiyah yang berkaitan dengan transaksi harta. Nah, anak yang sudah mumayyiz pun boleh melakukan transaksi asal dia sudah paham mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oke, mencakup bab ketiga, pembahasan lanjut ke sejarah. Kita diajak ngelihat gimana sih praktik muamalah di zaman Rasulullah dan masa pemerintahan Islam, teman-teman. Nah, setelahnya, transaksi itu dijalankan dengan jujur, adil, dan jauh dari kata riba. Dari sini kita bisa lihat bahwa sistem ekonomi Islam itu punya fondasi yang kuat sejak awal. Nah, untuk bab 4-nya yaitu membahas lembaga keuangan di Indonesia. Nah, ada bank dan ada juga lembaga non-bank seperti pasar modal dan perusahaan pembiayaan yang menarik, sistem syariah dan konvensional itu bisa berjalan berdampingan di Indonesia. Nah, jadi masyarakat itu tinggal memilih sesuai kebutuhan dan keyakinan mereka bahwa mau bank yang mana ya. Nah, yang masuk kelima ya, bab kelima yaitu ini salah satu bab yang paling penting banget nih. Ada 6 barang riba ya, dan riba itu bisa muncul dalam bentuk tambahan dalam hutang, pertukaran yang gak setara, atau penundaan dengan keuntungan. Nah, penulis juga memberikan contoh riba modern teman-teman, seperti bunga kartu kredit, atau biaya tambahan cicilan. Jadi kita gak cuma tahu teorinya ya, tapi juga kaitannya dengan kondisi sekarang. Nah, selanjutnya di bab 6 itu ada penjelasan tentang fatwa MUI. Nah, meskipun fatwa bukan undang-undang, tapi umat Islam itu dianjurkan mengikutinya, teman-teman. Nah, di bab ini dijelaskan beberapa fatwa yang berkaitan dengan transaksi digital, lembaga keuangan syariah, dan masalah modern lainnya. Nah, masuk ke bab 7, itu membahas tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah, seperti wadiah, qard, syirkah, dan akad-akad lainnya. Nah, penjelasannya cukup ringkas teman-teman ya. Setiap akad dijelaskan rukun dan syaratnya supaya sah. Nah, yang terakhir itu di bab 8 penulis membahas tentang pendapat ulama dari 4 mazhab besar, teman-teman. Yang pertama Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ada perbedaan pendapat, tapi secara prinsip semuanya itu sepakat soal halal haram dan aturan besar dalam jual beli. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada kelebihan dari bukunya, teman-teman. Menurut aku buku ini punya beberapa kelebihan ya, yaitu yang pertama penjelasannya sangat ringan dan gampang banget untuk dipahami. Yang kedua, bab-babnya juga tersusun rapih dan materinya dasar lengkap. Relevan banget nih buat keadaan zaman sekarang, apalagi kita sering muncul transaksi digital ya. Terus banyak dalil yang memperkuat pembahasannya juga. Nah, untuk kekurangan bukunya, menurut aku buku ini tuh memiliki kekurangan yang kecil sih ya, menurut aku bisa diperbaiki juga. Nah, ada beberapa pembahasan terutama yang berkaitan dengan contoh modern, masih terasa singkat itu contohnya. Terus ada beberapa istilah fikih yang mungkin agak sulit ya buat si pembaca yang benar-benar baru gitu, baru kenal buku ini. Nah, untuk kritik dan saran dari aku itu
cukup simpel ya kalau dilihat dari keseluruhan isinya itu teman-teman. Sebenarnya buku ini sudah bagus ya, tuh sudah bagus sebagai buku pengantar, tapi akan lebih menarik kalau edisinya berikut si penulis itu menambahkan studi kasus yang lebih up to date ya, misalnya tentang e-walletnya ada, transaksi marketplace-nya ada, pay letter syariahnya ada, dan fenomena digital lainnya yang sering kita temui. Nah, untuk tambahan sedikit ilustrasi dan tabel juga itu membantu si pembaca memahami konsep muamalah lebih cepat. Nah, mungkin itu saja ya dari aku untuk kesimpulannya. Secara keseluruhan itu muamalah milenial ini adalah buku yang sangat cocok banget nih buat pemula yang ingin belajar tentang muamalah dan ekonomi Islam. Nah, bahasanya juga mudah dicerna, pembahasannya juga berurutan dan sangat relevan dengan keseharian kita. Nah, buku ini juga cocok banget nih jadi pegangan awal untuk mahasiswa maupun masyarakat umum ya. Nah, untuk itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak review ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana Islam mengatur transaksi dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai jumpa teman-teman di review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.